Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema membencimu itu hanya akan membuat mantan semakin sulit melupakanmu, bahkan menyadarkannya betapa baik dan tulusnya cintamu. Ya, oke. Tapi sebelum ke pembahasan, ya, seperti biasa saya ingin menyapa seluruhnya, ya, adik-adik saya yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Papua, ya. Juga adik-adikku sekalian, ya, yang ada di luar negeri, di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, di Thailand, di Timor Leste, di Brunei Darussalam, di Jeddah, di Qatar, di Doha, dan seterusnya, ya. Semoga selalu setia menyimak setiap konten di channel kesayangan kita ini, ya. Dan semoga menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita pernah mendengar, ya, ada istilah namanya proses pencarian jati diri. Jadi kalau sudah seusia saya ini, ya, 42 tahun, sudah kepala 4 itu seharusnya sudah menemukan jati dirinya seperti apa. Sudah menemukan, ya, jalan hidup saya seperti ini agar saya menjadi orang yang manfaat. Begitu kan? Tapi pada anak-anak tuh, ya, pada ABG-ABG, saya amati betul tuh. Saya kan akrab, ya, dengan kehidupan remaja, mahasiswa, ya, karena sebelum pandemi itu, ya, setiap hari saya berinteraksi dengan mereka, ya. Jadi hampir tiap hari itu diminta untuk nyeramahi anak-anak SMA, ya. Kemudian stadium general di berbagai kampus, sehingga saya dekat. Ini baru pandemi ini saya merasa tua, ya, karena di rumah melihat, oh ternyata anak-anak sudah besar-besar, sudah persiapan mau kuliah yang sulung, ya. Kemarin sebelum pandemi itu merasa muda terus karena ketemunya anak-anak muda terus tiap hari. Nah, jadi saya amati itu pada remaja, pada anak-anak muda, itu memang sedang berada dalam proses pencarian jati diri. Ya, pencarian identitas diri. Bahwa dia seperti apa. Dan dia akan menjadi seperti apa. Dia berjuang agar eksistensinya itu diakui oleh peer grupnya, oleh teman-teman sebayanya, ya. Dan ada yang melewati proses pencarian jati diri itu dengan lancar, hemat tenaga, hemat biaya, tetapi juga ada yang jatuh bangun luar biasa, ya. Nah, itulah juga yang sekarang sedang dialami oleh mantan. Ketika dia berusaha untuk membenci Anda, itu dia sedang berada dalam proses pencarian identitas dirinya. Sehingga bisa kita simpulkan apa? Dia sedang labil. Itu ABG itu kan labil. Karena labil itu dia berusaha untuk mencari identitas dirinya, dan ketika itu ketemu, disitulah stabilitas hidupnya akan mulai berjalan. Itu biasanya akan mulai ketemu tuh usia 20 tahun ke atas. Ya. Nah, mantan sekarang sedang labil.
Karena labil, dia berusaha untuk mencari. Ya, apa kemudian orang yang belajar untuk membenci itu betul-betul benci? Kan tidak. Kita belajar nih di sekolah. Biar apa? Biar pintar. Ya, orang yang belajar biar pintar, itu ada yang backgroundnya memang pintar. Ya, tetapi ada juga yang backgroundnya tidak pintar. Begitu ya. Mantan mencoba untuk membenci kita. Mencoba untuk membenci. Belajar untuk membenci. Ya. Artinya apa? Artinya sesungguhnya dia tidak membenci. Dia mencari ya berbagai penegasan-penegasan, berbagai penjelasan-penjelasan agar dia bisa membenci kita. Sekarang kita lihat ke dalam diri kita, kita introspeksi. Sebagai manusia biasalah, tentu kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak kelemahan. Mungkin juga ketika berinteraksi dengan mantan kita ada melakukan kesalahan. Ya, untuk menilai diri sendiri baik atau tidak baik itu susah. Ya, karena kita sangat subjektif. Tapi untuk bercermin jujur, kita ini sebenarnya baik atau tidak sih? Ya kita lihat saja dari pergaulan kita. Bagaimana orang menilai kita? Bagaimana teman-teman kita menilai kita? Apakah kita ini betul-betul orang yang tidak disukai? Apakah kita ini orang yang dibenci, ditinggalkan, tidak memberi manfaat, dihindari? Kita yang bisa melihat. Ya, teman kita banyak, sahabat kita banyak. Bahkan semua orang butuh dengan kita. Semua orang butuh untuk bicara dengan kita. Butuh bantuan kita. Butuh nasihat kita. Artinya apa? Artinya kita orang baik. Kita orang yang manfaat. Sehingga dengan kapasitas diri yang seperti itu, sekuat apapun mantan berusaha untuk membenci Anda, dia tidak akan pernah bisa berhasil. Karena selain pikirannya yang menerima berbagai informasi dari orang-orang yang tidak menyukai kita, ya, manusiawi kan, ada orang yang suka dengan kita. Ada orang yang kita bahkan tidak kenal dia siapa. Ketemu pun kita tidak pernah. Misal, dia adalah saudara dari mantan. Kita belum pernah ketemu dengan dia. Tapi dia sudah bisa membenci kita. Kan aneh. Ya. Ngomong aja belum pernah. Atau kita ketemu dengan keluarganya. Apa pernah kita marah-marah kepada dia? Enggak. Tapi kok dia bisa membenci kita? Karena faktor subjektif. Ya, jadi faktor haters itu tidak hanya ada di dunia maya, di dunia nyata juga mestinya ada ya. Sehingga mantan menerimalah informasi dari para haters kita tadi ya untuk membenci kita. Telinganya mendengarkan, pikirannya mengolah dan merekam. Tapi jangan lupa, dia punya hati. Kenapa Anda mencintai dia? Bahkan sampai hari ini tidak bisa melupakan dia. Karena hatinya baik sesungguhnya. Kenapa sekarang dia jadi sepertinya jahat kepada kita? Karena salah pergaulan. Salah mendapatkan informasi ya dari orang-orang yang kebetulan subjektif kepada kita dan haters kita ya. Nah, jadi ya dia punya hati yang baik. Itulah alasan kenapa Anda bisa bertahan begitu lama dengan dia dan bisa mencintai dia hari ini walaupun dia membenci kita. Ya,
Jadi di dalam sebuah hadis juga dijelaskan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Dan jika ia tidak baik, maka akan buruk pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Ya, hati manusia. Maka berdasarkan keumuman hadis ini, hati mantan yang baik, ya, sekuat apapun informasi masuk ke telinganya untuk membenci kita, pikirannya berusaha meyakinkan hatinya untuk membenci kita. Tapi hati yang baik selamanya akan terus memberikan pengaruh yang baik kepada seluruh jasadnya, pikirannya, telinganya. Lambat laun telinganya bosan juga tuh mendengarkan orang menjelek-jelekkan kita. Ya, lambat laun pikirannya capek juga. Ya, harus bekerja amat sangat keras. Membenci itu kan pekerjaan otak yang sangat melelahkan. Ya, Anda kalau jadi novelis, penulis novel, kalau Anda nulis tentang tokoh yang baik, gampang. Tapi begitu menulis tentang tokoh yang tidak baik, capek. Ya, karena Anda harus berpikir keras. Karena tidak baik itu bukan dunia kita. Sehingga lelah tuh. Ya, sehingga pikirannya pun akan capek untuk terus dipaksa berpikir, mencari kelemahan, mencari kesalahan kita. Bahkan harus ngarang-ngarang tuh kesalahannya. Ya, dan pada akhirnya dia akan menyadari, ya, pertarungan pikiran dan hati selamanya selalu akan dimenangkan oleh hati. Hati yang baik akan selalu memenangkan itu. Dan hati yang baik selamanya akan selalu memberikan pengaruh yang baik kepada seluruh tubuhnya yang lain. Dan pada akhirnya, pikiran, telinga, mata, dan seluruhnya akan menyadari bahwa cinta kita yang tulus, bahwa cinta kita yang terbaik untuknya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.